bercerita tentang kehidupan nyata Doraemon. Ice cream, bring that ice, boy. Walking, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, look me in my eyes. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel NS Official. Nah, kali ini gua mau ngajak kalian bercerita tentang kehidupan nyata Doraemon. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel gua, subscribe, like, and comment. Subscribe gratis, gengs. Nah, jadi kali ini gua mau menceritakan 5 fakta yang belum kalian ketahui tentang Doraemon. Nah, menurut pencarian gua di di internet, bagi kalian nih yang suka nonton kartun Doraemon, kalian harus tahu nih 5 fakta yang belum kalian ketahui. Gua tadi habis cari-cari di internet tentang 5 fakta yang belum kalian ketahui di tokoh kartun Doraemon, gengs. Nah, jadi yang pertama itu, gengs, jadi nama yang kalian kenal kan namanya Doraemon, gengs. Nah, sebenarnya bukan Doraemon, gengs. Nah, nama asli Doraemon yaitu saat pertama kali diciptakan, robot kucing ini belum diberi nama, tapi punya kode produksi yakni MS903. Nah, nggak tahu lah gue itu apa. Bisa dibilang itulah nama asli Doraemon. Kemudian agar mudah diingat, nama MS903 diganti menjadi Doraemon. Nah, makanya sampai sekarang dia itu terkenal dengan nama Doraemon, gengs. Dalam bahasa Jepang, Dora bisa berarti hewan jalanan. Nah, jadi Dora itu bahasa Jepangnya hewan jalanan, gengs. Bisa pula berarti gong, bundar seperti gong katanya. Ya kan, gong bundar ya. Dora mewakili bentuk Doraemon yang bulat dan kecintaannya terhadap kue dorayaki. Nah, oke, jadi Doraemon itu kan bulat, berarti dia mewakili dorayaki, makanan kesukaannya, gengs ya. Sementara Emon berasal dari bahasa Jepang kuno yang digunakan sebagai imbuhan akhir untuk nama laki-laki. Nah, jadi Doraemon itu hewan jalanan laki-laki, gengs. Nah, kalau disatuin. Fakta yang kedua, mengapa Doraemon punya adik? Nah, kalian pernah lihat kan di kartun Doraemon, adiknya tuh yang berwarna kuning, gengs. Kalian pasti bertanya, kenapa Doraemon kan robot, kenapa punya adik gitu kan? Bagaimana sejarah hubungan Doraemon dan Dorami? Nah, adiknya namanya Dorami, gengs. Jadi ceritanya gini, Doraemon dan Dorami berasal dari satu mesin yang sama, gengs. Doraemon lahir 2 tahun lebih awal dari Dorami. Itulah sebabnya Dorami menganggap Doraemon sebagai kakaknya. Begitu pula Doraemon yang memandang Dorami sebagai adiknya. Nah, jadi bukan dari kandungan, gengs, bukan dari rahim, gengs. Kan Doraemon robot ya, robot kucing, robot hewan jalanan, gengs. Nah, jadi si Doraemon itu diciptakan sama si Dorami satu mesin yang sama, namun Doraemonnya terlebih dahulu yang diciptakan 2 tahun terlebih dahulu, gengs. Nah, jadi si Doraminya itu menganggap Doraemon sebagai kakaknya, begitu pula Doraemon ke Dorami menganggap adiknya, gengs. Yang fakta yang ketiga, gengs, Doraemon nggak punya telinga. Oh iya, Doraemon nggak punya telinga kan. Nah, kalian bisa lihat lah di kartun-kartunnya tersebut, Doraemon nggak punya telinga. Berbeda dengan Dorami kan, Dorami ada telinganya. Doraemon nggak punya telinga. Hal ini sempat menjadi pertanyaan penonton yang pernah menyimak sejarah pencipta Doraemon. Doraemon pernah mengalami nasib malang. Suatu hari robot tikus menggigit telinganya. Oh, jadi Doraemon tadinya punya telinga, gengs, cuman digigit tikus katanya, gengs. Menurut internet, menurut yang gua cari di internet, gengs.
robot tikus menggigit telinganya saat dia sedang terlelap, sedang tidur. Doraemon pun sedih dan trauma atas kejadian tersebut, gengs. Nah, dia terus menangis sampai warna tubuhnya yang kuning berubah biru. Oh, jadi Doraemon tadinya kuning, gengs. Terus menangis dia menjadi warna biru. Oh, jadi karena tangisan itu berubah bentuk tubuh, gengs. Oke. Sampai warna tubuh yang kuning berubah biru. Suaranya pun berubah jadi serak karena nggak berhenti menangis. Oh, tadinya gitu, gengs, katanya. Wajar deh kalau robot kucing yang satu ini langsung kalang kabut pas ngeliat tikus di sekitarnya. Nah, jadi kenapa suaranya serak, kenapa warnanya biru? Nah, jadi tadinya punya telinga cuman digigit tikus, geng. Jadi nggak ada telinganya sampai menangis, sampai suaranya serak, sampai tadinya kuning warna kulitnya jadi biru. Oh, gitu ya. Yang keempat, gengs, bagaimana nasib Nobita tanpa Doraemon? Nah, pasti kalian juga pasti bertanya, geng, nasib Nobita bagaimana kalau tidak ada Doraemon? Nah, jadi gini, di sepanjang jalan cerita, Nobita selalu meminta bantuan alat canggih Doraemon setiap kali mendapat masalah. Nobita seringkali bergantung pada Doraemon, terutama saat ingin tampil keren di depan Shizuka. Jadi kira-kira bagaimana nasib Nobita tanpa Doraemon ya? Nah, di masa depan Nobita tanpa Doraemon bakal jadi orang banyak utang seperti yang dijelaskan Sewashi, cicit Nobita di masa depan sekaligus pencipta Doraemon. Nah, jadi Nobita itu kalau tanpa Doraemon dia bakal kelilit utang, gengs. Nah, jadi makanya diciptakan Doraemon biar si Nobita itu bahagia terus, geng. Nah, terakhir, misteri pipa beton. Nah, kalian pasti kalau sering nonton kartun Doraemon pasti tempat mainnya di lapangan terus ada pipa beton yang 3 tumpuk itu, gengs. Nah, jadi gini misteri pipa beton, gengs. Di tanah lapang tempat Giant dan kawan-kawan bisa bermain ada tumpukan pipa beton besar. Nah, iya, kalian yang sering nonton Doraemon pasti tahu deh pipa yang dimaksud. Sekarang pertanyaannya, mengapa di tempat itu ada tumpukan pipa? Oke, misteri ini akhirnya terungkap. Pipa beton atau dalam bahasa Jepang disebut dokan. Nah, jadi pipa beton itu dalam bahasa Jepangnya dokan ya, kata ini nih, kata internet. Merupakan simbol pembangunan negara Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum digunakan, dokan biasa disimpan di tanah lapang yang seringkali jadi tempat bermain anak-anak. Nah, geng, ya gengs, fakta 5 misteri Doraemon yang sempat bikin penonton penasaran, geng. Nah, kalian juga pasti penasaran kan. Nah, kalau kalian suka dengan cerita ini kan, insya Allah gue kedepannya bakal cerita-cerita lain lebih seru, geng, tentang fakta-fakta kartun. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan misteri Doraemon, geng. Bukan misteri ya, apa ya namanya, 5 yang belum terungkap yang bikin penonton penasaran. Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe dulu, ikutin juga cerita gua, aktifin loncengnya biar kalian biar kalian tahu cerita-cerita gua gitu, gengs. Mungkin kedepannya gua akan cerita-cerita lagi tentang kartun, gengs. Nggak sebelum nggak ngeplog keluar juga, pasti gua kayak gini lah. Kalau misalnya di luar ada halangan, gua ada sibuk bikin konten di luar, mungkin gua bakal bikin konten kayak gini, gengs. Nah, jadi itulah, gengs, 5 misteri Doraemon yang belum terungkap. Nah, menurut pencarian gua di internet. Oke, mungkin cukup segitu, gengs, cerita gua kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe dulu. Jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita gua. Oke, gengs, video gua akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya, gengs. Oke, see you next video.